sudah Mbak Rifki, masih dapat kelas tadi. Masih kurang Ini tiga. masih kurang tiga, Bu. Ya, monggo bisa diinformasikan di grup nggih, karena ini sudah pukul 11 lebih 16. Sambil menunggu yang lainnya, ya, mungkin tinggal dua peserta. Kita mulai nggih, Bapak Ibu. Oke, ini untuk petugas yang rekod sudah siap, sudah bisa. Ngerekord dulu. Nah, Sudah ngerekord. oke, monggo untuk koordinator kelompok bisa dimulai dipimpin dulu dengan doa. Monggo. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai untuk diskusi pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan hamdalah. Al-Fatihah. Amin. Oke, baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bapak Alhamdulillah semua ini, Bu. sehat. Sehat, iya. Sehat. Ini, Bapak semua. oh Bapak semua ya. Saya nyari teman saya yang pakai. Ya, Ya, makanya saya mana ada penasaran kok semua Bapak semua. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon untuk apa? Jika ada suara yang bocor, bisa dikondisikan Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih karena ini Bapak-bapak semua gitu ya. Saya paling cantik sendiri di sini gitu. Baik, Bapak Ibu bisa kita mulai. Nggih, selamat datang Bapak Ibu, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Nggih, Bapak Ibu telah terpilih menjadi calon pegawai negeri sipil. Dan Bapak Ibu, kegiatan pelatihan dasar ini adalah salah satu kewajiban ya yang harus Bapak ikuti sebagai CPNS ya, sehingga mohon bisa diikuti dengan sebaik mungkin Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu semangat motivasi semangat ataupun motivasi itu juga tidak hanya saat ini Bapak Ibu menjadi peserta, namun juga nanti saat selama Bapak Ibu menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil. Nggih Bapak Ibu, Bapak-bapak nggih ini ya saya jadinya Bapak-bapak ini deretan sinkronus 1 atau distance learning pada siang hari ini adalah eh, merupakan lanjutan ya. Jadi kita nanti cukup review saja materi bapak-bapak ya itu sudah mendapatkan teori ya. Sudah memahami teori dari modul 1, modul 2, modul 3 yang ada di agenda 1 saat mengikuti kegiatan MOC. Nah, Bapak Ibu masih ingat untuk di agenda 1 ini ada berapa mata pelatihan ini Pak, Bapak-bapak? Masih ingat saat di MOC? Kita Empat tanya agenda, Ada sedikit. tiga, Bu. Ya, kalau agenda 1 ada tiga Tiga. mata tiga mata. pelajaran. Ini Ya. Kalau untuk Latsar sendiri, pelatihan dasar itu terdiri dari berapa agenda? Empat ya. Ada empat Mm. agenda. Ya, jadi Bapak Ibu di agenda 1 ini, tiga itu apa saja Bapak-bapak ya? Kemarin itu Apa sambutan yang saja tiga pertama. mata pelatihan? wawasan kebangsaan, Ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela. ya negara, negara, Kemudian yang kedua, analisis isu analisis kontemporer. isu ya, analisis kontemporer, isu kontemporer. Yang ketiga, Tiga itu kesiapsiagaan kesiapsiagaan bela bela negara. negara. ya, kesiapsiagaan bela negara. Jadi Bapak Ibu di agenda 3 adalah meliputi tiga mata pelatihan ya, wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara. Itu Bapak Ibu sudah mendapatkan teorinya, sudah membaca modul-modulnya.
Jadi sudah dipahami teorinya. Pada saat sinkronus satu ini nanti Bapak Ibu adalah ranahnya untuk aplikasi atau penerapan. Penerapannya seperti apa? Nanti dengan adanya berbagai tugas ya. Nanti ada beberapa tugas yang itu nanti adalah aplikasi penerapan dari apa namanya dari eh, teori-teori yang sudah Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu eh nggih ya, kemarin nggih mun di dinamika kelompok itu nggih Bapak Ibu sudah saling berkenalan gitu nggih. Namun saya juga ingin sama saya ingin memperkenalkan dulu Bapak Ibu ya karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya atau kadang apa tak kenal maka tak aruf seperti itu nggih Bapak Ibu. Nggih ini apa namanya kita hari ini nggih kita nanti review materi saja eh, yang sudah pernah Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu pernah baca saat kegiatan emosi. Nah, ini Bapak Ibu biodata singkat ya. Nama saya Rizka Nur Fitriah. Ya, kemudian saya sebagai Widya Iswara nih di Balai Keagamaan Semarang itu Bapak Ibu dari tahun 2018 ya. Kemudian alamat kantor nih di Jalan Temu Giring Banyumanik Semarang. Alamat saya di Cikal ada 3 RW 7 nih Tuntang Kabupaten Semarang. Nah, apakah Bapak Ibu ada yang berdomisili nih di tempat yang sama di Kabupaten Semarang gitu ya? Makanya nanti saya juga ingin mengenal Bapak Ibu lebih jauh, terutama nanti saya ingin identifikasi untuk jabatannya ya, jabatan-jabatan Bapak-Bapak yang ada di sini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di hari ke-63 juga akan ada klasikal nih Bapak Ibu datang kampus Pendidikan Keagamaan Semarang. Nggih, saya sudah memperkenalkan diri, kemudian saya beri waktu Bapak-bapak untuk bisa memperkenalkan diri. Nanti singkat saja nama, tempat tugas dan jabatan, jabatan fungsionalnya. Nggih, monggo bisa dimulai dari Pak Lutfi Nadil. Oke, silakan Pak. Izin memperkenalkan diri, Bu. Oke. Nama saya Lutfi Nadil Freandana. Untuk tempat tugasnya di MAN 2 Karanganyar, jabatannya guru antropologi. Guru antropologi. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Ngainur Rafiq. Monggo Pak. Ya, perkenalkan nama saya Ainur Rofik. Unit kerja saya ada di KUA Kecamatan Kalikajar. Jabatan yang saya emban yaitu penghulu ahli pertama. Terima kasih, Bu. Nggih, penghulu nggih Pak Ainur Rafiq nggih. Kemudian Oke. berikutnya Pak Kidung Dalu. Monggo. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kidung Dalus Triyoko. Saya dari Solo, ditugaskan di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sebagai penyuluh agama ahli pertama. Terima kasih. Penyuluh, nggih, penyuluh apa ini Pak? Penyuluh agama Kristen, Ibu. Baik, penyuluh agama Kristen. Nggih, siap. Terima kasih. Kemudian berikutnya ada Pak Muhammad Ikhwan. Iya, ya, monggo Pak Ya, Muhammad Ikhwan. baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Alfaris. Untuk penempatan saat ini di KUA Kecamatan Bruno Purworejo. Untuk jabatannya penghulu ahli pertama, Ibu. Terima kasih. Baik, penghulu. Terima kasih. Berikutnya Pak Khairul Anwar. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Khairul Anwar, mendapat tugas penempatan di MAN 2 Klaten, Bu, sebagai guru bahasa Arab asal Demak. Oke, baik bagi guru. Oke, terima Terima kasih. kasih. Berikutnya ada Pak Lukman Hakim. Terima kasih waktunya, Bu. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, asal dari Grobogan, ditempatkan di KUA Kecamatan Purwodadi sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya ada Pak Muhammad Rifki. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Saya bertugas di UIN Wali Songo Semarang sebagai
dosen asisten ahli, Pak. Oke, jadi calon dosen. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Naif Sultan. Monggo, Pak. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Naif Sultan, asal dari Jepara, bertugas di Kementerian Agama Rembang, MTSN 5 Rembang, sebagai guru ahli pertama, guru akidah akhlak. Matur suwun. Oke, terima kasih. Berikutnya yang belum, siapa ini? Sudah semua, Bapak Ibu? Oh, ini ada Pak Pak Iqbal. Lutfi Gunar Astajati. Monggo, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Gunar Astajati, tempat tugas di Min 1 Kota Yogyakarta, jabatannya Guru Akidah Akhlak Tingkatan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu ini catatan, Ibu, Bapak-bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang belum? Pak Iqbal itu. Iqbal Firmansyah. Oh, Pak Rifki, belum, nggih? Pak Iqbal, Iqbal. Oh, Pak Iqbal, mana ini Pak Iqbal? Oh, nggih, Pak Iqbal, monggo Pak Iqbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah. Ini kerja di KUA Kecamatan Plirong, Kabupaten Kebumen. Terus jabatan penghulu hari pertama, Bu. Penghulu, nggih. Baik. Oke, terima kasih. Ini semuanya sudah memperkenalkan diri, nggih. Ini ada jabatan guru, penghulu, penyuluh agama Kristen, dan calon dosen ya. Cukup variatif, nih ada 4 jabatan. Mengapa jabatan ini harus diidentifikasi? Karena nanti terkait dengan Bapak Ibu saat melakukan analisis isu ya, merupakan implementasi dari mata pelatihan analisis isu kontemporer. Nanti Bapak Ibu mempunyai tugas itu menganalisis isu yang ada di tempat tugas masing-masing, yang nanti penyelesaiannya adalah sesuai dengan tupoksi jabatan fungsional yang Bapak emban gitu ya, yang Bapak emban. Jadi nanti isunya sekitar di penghulu, kemudian penyuluh, kemudian guru, dan juga sebagai calon dosen. Oke, baik, Bapak-bapak, ini saya lanjutkan nggih untuk share PowerPoint. Nah, kemudian ya berikutnya mengapa Bapak-bapak ini harus mengikuti serangkaian kegiatan Latsar gitu nggih. Tadi adalah merupakan wajib ya, wajib diikuti ya. Jadi ini konsep pembelajaran Latsar di agenda 1 nggih. Kita fokus di agenda 1. Agenda 1 ini 3 hari Bapak Ibu, hari kedua, ketiga, dan keempat ya. Jadi hari ini, hari Selasa adalah sinkronus 2JP, kemudian nanti hari Rabu asinkronus Bapak Ibu, besok sehari full untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan nanti di hari Kamis Bapak Ibu kita bertemu lagi di sinkronus pertemuan yang kedua ya. Nanti agendanya adalah presentasi dari tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Kemudian ini secara umum ya, dalam Latsar itu kan ada 3 agenda. Agenda 1 sikap perilaku bela negara, agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, agenda 3 kedudukan dan peran PNS. Jadi agenda 1 ada agenda 2 ini merupakan pembekalan ya bagi para calon pegawai sipil, yang nilai-nilai yang terdapat di dalam agenda ini nanti diinternalisasikan, diterapkan, dan juga nanti diaktualisasikan dalam kegiatan di agenda 4, yaitu habituasi. Harapannya Bapak Ibu yang Bapak ini yang sudah menerapkan, menginternalisasikan, dan juga mengaktualisasikan seluruh nilai-nilai pada 3 agenda ini nanti menjadi PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik ya. PNS itu kan abdi negara nih Bapak. Nah, sehingga harapannya nanti Bapak-bapak sebagai aparatur sipil negara, yaitu pegawai negeri sipil, dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini deskripsi singkatnya Bapak
Bapak-bapak semuanya nggih deskripsi singkat untuk pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi eh, ya, mata pelatihan ini diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan seperti itu. Eh, untuk menunjukkan sikap. Nah, nanti menunjukkan sikap perilaku seperti apa? Nanti Bapak ini mendapatkan tugas untuk menyusun yang namanya rencana aksi bela negara. Di rencana aksi bela negara ini nanti di rencana aksi bela negara nanti eh, Bapak-bapak ini akan mengimplementasikan ya. Eh, Kalau boleh tanya ini nggih, untuk nilai nilai bela negara ini ada berapa nilai nggih Bapak-bapak? Yang sudah saat di MOC kemarin ada berapa nilai ya? Halo, ada yang masih ingat? Ada berapa nilai? Boleh nyontek kok, Pak. Ada berapa nilai bela negara ini? Halo, mana suaranya? Berapanya kurang Ya, tahu, Bu. Bu. Cuma kalau macam-macamnya itu salah satunya itu adalah cinta tanah air, Hah? 5 betul nggak, Bu? terus kesadaran berbangsa dan Ya, bernegara, sadar berbangsa dan bernegara. Rela berkorban. Ya, terus nanti apa dilihat lagi, Bu? lagi nggih. Ya, yang jelas ada 5 gitu ya. Ada Oh, 5 dari nilai bela negara. Dan setiap nilai itu juga ada indikator nilainya. Nah, nanti bagaimana implementasi atau aksinya? Nanti aksi itu kegiatan yang sudah Bapak-bapak lakukan dalam mengimplementasikan indikator nilai. Itu nggih, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini untuk agenda kita nggih, yaitu kita review nggih tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara ya. Nanti wawasan kebangsaan itu mengapa setiap pegawai negeri sipil itu kita bekali dengan nilai-nilai dengan teori wawasan kebangsaan. Pastinya ada beberapa isu-isu yang muncul ya. Ada bahkan itu hanya tidak sekedar isu ya, tapi data dan fakta adanya terorisme gitu ya, radikalisme ini salah satu untuk menangkal atau mencegah gitu nggih, pencegahan terhadap terorisme. Kemudian untuk analisis isu-isu kontemporer, Bapak Ibu sebagai calon pegawai negeri sipil juga harus adaptif gitu nggih, harus selektif terhadap isu-isu yang muncul. Isu itu memang benar adanya ya atau hanya kebohongan semata. Nah, terkait dengan isu-isu kontemporer ini Bapak-bapak ini ya, isu yang selalu muncul di Indonesia itu apa saja ini, Pak? Yang selalu muncul. Kalau kita lihat, mendengar, melihat berita gitu, nggih, itu apa saja di medsos itu yang selalu muncul setiap saat itu apa ini, Pak, Bapak? Salah satunya termasuk khilafah, Bu. Ya, kemudian apalagi yang lebih lebih tenar lagi, Diskriminasi, Bu. diskriminasi bisa. Kemudian lagi yang sampai saat ini, yang dari dulu sampai saat ini belum ada penyelesaian masalahnya. korupsi, Bu. Iya, betul, korupsi ya. Bahkan sekarang hampir setiap hari itu ada yang OTT gitu nih, Pak ya. Hmm. Operasi tangkap tangan gitu ya, belum untuk korupsi. Kemudian ada lagi Bapak yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Kalau di daerah Semarang itu isu lingkungan, Bu, terkait rob itu sampai sekarang belum Ah selesai ya, itu. Rob ya, di Sayung itu ya. Heeh. Ya, itu penyelesaiannya katanya hanya satu itu Pak, nanti menunggu tol di tahun 2027 seperti itu. Nggih. Oke, kemudian Bapak Ibu untuk yang materi kesiapsiagaan bela negara, ya kita refresh sejenak Bapak Ibu. Jadi tadi untuk wawasan kebangsaan ya ada nilai-nilai nggih, tentang Pancasila, bagaimana kita nilai-nilai bela negara, ya kemudian bagaimana kita menangkap isu-isu yang ada berdasarkan data dan fakta, dan nanti untuk yang kesiapsiagaan bela negara ini adalah untuk mempersiapkan ah, kesehatan
jasmani, fisik, dan mental. Ya, Bapak-Bapak ini sebagai pegawai negeri sipil, harapannya mentalnya tetap terjaga. Nah, ini kan tetap sehat ya, Bapak-Bapak ini harus juga selain melakukan aktivitas sehari-hari juga harus melakukan fisik berupa olahraga ya, yang nanti tercermin dalam jurnal mingguan gitu ya, yang sudah ada di LMS. Jadi untuk skenario pertemuan kita adalah review, review materi, dan juga nanti pemberian tugas, baik tugas individu dan tugas kelompok. Ini beberapa dasar hukum yang perlu Bapak-Bapak ketahui, nggih, di dalam modul juga mungkin sudah eh, ada. Nah, yang terbaru ini ada perubahan regulasi ya, Kepala Plan nomor 580 ya tentang kurikulum penyelenggaraan pelatihan dasar dan rangkaiannya ada 65 hari diawali saat semuanya mengikuti di MOC. Kemudian sampai nanti Bapak-Bapak ini ada di, dibekali ya dengan materi-materi baik di agenda 1, agenda 2, agenda 3 ataupun saat nanti pembimbingan atau coaching dengan mentor dan juga dengan coachnya. Nanti juga ada seminar rancangan aktualisasi dan nanti diakhiri dengan seminar laporan aktualisasi. Jadi inilah serangkaian kegiatan yang wajib Bapak Ibu ikuti, Bapak-Bapak ikuti sebaik-baiknya. Itu kan kemarin kalau di materi dinamika kelompok kan pastinya semuanya mempunyai harapan ya bisa lulus dan sebagainya. Namun sekali lagi semangat, kemudian niat ini tidak hanya saat menjadi peserta pelatihan, tapi nanti selama menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian ini sebenarnya kompetensi apa yang akan dibangun ya? Ini Bapak-Bapak, mengapa kok di Latsar ini dengan rangkaian kegiatan ya selama 65 hari seperti itu nggih? Apa ini fungsi manfaatnya apa? Apa yang yang akan dibangun yaitu untuk membangun karakter pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Ya, yang untuk agenda 1 ini tentunya ada menunjukkan sikap. Tadi ya bagaimana menunjukkan sikap dan perilaku. Tadi sedikit tadi di bela negara gitu ya. Kalau bahasa kerennya kan tadi sudah kita spill gitu ya. Nilai-nilai bela negara ada 5 nilai, masing-masing nilai ada memiliki indikator-indikator nilai. Nah, itulah nanti aksi-aksi implementasi aplikasi dari indikator nilai yang sudah kita lakukan sehari-hari yang sudah kita lakukan itu ternyata sudah eh, masuk di dalam indikator nilai bela negara. Itu ya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kemudian untuk yang agenda 2 ini mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dan di agenda 3 ini nanti mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan di agenda 4 nanti ya, agenda 4 itu apa Bapak-Bapak? Kalau boleh tahu ini. Kemarin mungkin saat overview sudah disampaikan untuk agenda 4 ini apa nanti agendanya? Halo? Ya, untuk agenda 4 ini nanti kegiatannya apa? Kegiatannya aktualisasi. Habituasi ya. Iya, Iya, jadi habituasi. iya, jadi di agenda 1, 2, 3 ya teori, kemudian implementasi, kemudian nanti input di dalam rancangan aktualisasi dan di agenda 4 adalah habituasi. Asik. Iya, lamanya berapa lama Bapak-Bapak untuk habituasi? Kemarin mungkin di overview sudah disampaikan. Saya cuma ngecek aja ini. Berapa lama 3 hari, kegiatan habituasi? 3 hari. Hah? 3 hari? 3 hari itu klasikal, Pak. Oh iya iya. 21 hari. Hah? 21 hari? 1 hari. 4 minggu ya. Kurang lebih 1 bulan nanti untuk habituasi itu nanti apa, Pak? Kegiatan seperti apa? Jadi nanti eh, setelah ini kan saya jelaskan tentang tugas individu ya untuk memunculkan isu atau masalah ya, yang nanti jadi core isu. Nah, core isu nanti menjadi embrio rancangan aktualisasi Bapak-bapak. Dan itu nanti menyusun rancangan, baru nanti saat kegiatan habituasi, rancangan aktualisasi itu
dilaksanakan. Nah, nanti dihasilkan laporan aktualisasi yang juga nanti akan diseminarkan di Balai Diklat Keagamaan Semarang secara klasikal ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk kegiatan habituasi. Nah, eh, ini Bapak Ibu untuk di agenda 2 ada nilai dasar PNS yaitu berakhlak ya, dan di agenda 3 ada manajemen ASN. Nah, ini target capaian pembelajaran agenda 1 Bapak semua. Yang pertama sudah ditahu itu di kegiatan MOC yang sudah berlalu. Kemudian mau semangat motivasi gairahnya itu juga dimulai saat Bapak-bapak ini mulai masuk di rangkaian kegiatan pelatihan dasar. Nah, kemudian mampu ini adalah dengan implementasi atau aksi yang nanti dilakukan dengan apa ya saat mengerjakan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, baik, saya tambahkan nggih. Nah, ini kita sudah masuk ke inti Bapak Ibu. Tadi kita sudah di mata pelajaran 2 nih, tadi ada analisis isu kontemporer. Nah, nanti aplikasinya seperti apa? Tuh, nggih, Bapak ini sudah mengamati, kemudian sudah eh, menelaah gitu nggih, apa namanya isu-isu ya yang isu-isu kontemporer yang muncul, namun yang isu-isu itu dipastikan ada data dan faktanya ya, bukan hanya kebohongan atau hoax semata. Nah, ini Bapak Ibu ya, maaf Bapak-bapak ya, ini selalu keselio ini saya. Ini adalah 5 nilai-nilai bela negara. Ini nggih, ada apa saja? Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa, dan kemampuan awal bela negara. Nah, saya mau diskusi lagi nih, nggih, Bapak-bapak. Nah, ini kan tadi nilai ya, 5 itu adalah nilai-nilai bela negara. Nah, masing-masing nilai bela negara ini kan punya yang namanya, misalkan di Cinta Tanah Air, ini ada 6 ini adalah namanya adalah indikator nilai. Nah, contoh implementasi atau aksinya, misalkan indikator nilai jiwa patriotisme terhadap bangsa negaranya, contoh aksi atau implementasi yang bisa Bapak-bapak lakukan apa ini? Contoh kegiatannya atau aktivitasnya. Halo? Hormat bendera, Hormat bendera. Hormat bendera itu pada saat apa, Pak? Masuk ujuk-ujuk hormat bendera? apel pagi loh. Boleh, apel pagi bisa. Kemudian apa lagi selain apel pagi? Upacara kenegaraan, Bu. Ya, upacara gitu ya, upacara Hari Nasional gitu nggih. Nah, itu Bapak Ibu contoh nggih nanti kita di tugas individu di poin B, ya nanti Bapak Ibu akan membuat yang namanya rencana aksi bela negara. Ya, jadi nanti masing-masing nilai bela negara maksimal nanti 3 ya, di 3 indikator nilainya, kemudian nanti aksinya apa. Kemudian contoh lagi. Nah, ini yang setia pada Pancasila ini sebagai ideologi negara. Contoh mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini apa saja ini, Bapak-bapak ini? Banyak sekali ini. Halo? Eh, Tidak diskriminasi, Bu. Ya, ini Terus, kan nilai yang namanya nilai-nilai Pancasila ini kan ada 5 sila. Sila yang pertama apa contohnya? sholat tepat Ya, waktu. beribadah sesuai dengan Daripada agama sesuai dan keyakinan. keyakinan. Sila keduanya, misalkan ikut acara apa kerja bakti, gitu ya. Sila ketiga, sila keempat, misalnya dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, ini jadi banyak sekali ya nanti bapak-bapak bisa eh, apa namanya menuliskan aktivitas-aktivitas yang sejatinya adalah kegiatan yang Bapak-bapak lakukan itu sudah mengimplementasikan indikator nilai dari nilai-nilai bela negara. Oke, izin kita dengarkan adzan dulu, nggih.
Oke, baik kita lanjutkan. Nggih, ini nggih, jadi ini adalah rencana aksi bela negara. Bapak-bapak semuanya harus eh, melakukan aksi implementasi dari nilai dan indikator nilainya. Nah, kemudian ini ada spektrum implementasi bela negara ya. Jadi harapannya Bapak Ibu yang pertama adalah Bapak-bapak semuanya ya, mulai dari diri kita, dimulai dari kita pribadi, mulai dari hal yang kecil dan juga mulai saat ini. Ingat, saat ini itu bukan hanya saat Bapak-bapak semuanya menjadi peserta pelatihan dasar, namun juga nantinya selama menjadi pegawai negeri sipil ya, harapannya ending dari kegiatan pelatihan dasar ini adalah membekali Bapak semuanya menjadi pegawai negeri sipil yang profesional melayani masyarakat sesuai dengan jabatan dan tupoksinya masing-masing. Nah, ini tadi kita juga sudah diskusi nggih, sedikit tentang analisis isu kontemporer. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya terhadap instansi di tempat tugas bapak-bapak semuanya. Ya. Nah, nanti sekaligus ya dengan paparan ini nanti juga menjelaskan dari tugas individu nggih Bapak-bapak semuanya. Jadi tugas individu yang pertama adalah implementasi dari analisis kontemporer ya. Bapak Ibu punya nanti punya setelah ini punya tugas untuk apa namanya mencari isu, mencari permasalahan yang muncul di tempat tugas masing-masing. Dan permasalahan atau isu yang muncul ini nanti harus segera dicarikan solusinya. Solusinya itu juga sesuai dengan jabatan masing-masing. Misalkan untuk yang penyuluh, ya tadi ada penyuluh agama Kristen. Nah, masalah yang muncul itu terkait apa saja. Kemudian nanti penyelesaiannya juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari penyuluh. Sama juga dengan guru, Bapak-bapak sebagai guru, nanti permasalahan yang muncul adalah seputar yang Bapak temukan di madrasah, ya, boleh terkait dengan program proses pembelajaran, boleh terkait dengan kedisiplinan siswa, dengan guru dan kedisiplinan guru dan sebagainya. Kemudian yang penyuluh, penghulu ya, juga nanti mencari permasalahan atau isu yang selalu muncul yang selalu didapatkan di tengah masyarakat ya terutama di KUA. Nah, itu apa saja nanti masalah-masalah yang muncul. Nanti Bapak-bapak semuanya mencari lima isu yang muncul di tempat tugas dan nanti pemecahan masalahnya adalah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, setelah nanti Bapak-bapak mendapatkan lima masalah, lima isu, kemudian nanti ditapis ya. Nah, ini. Jadi tahapan yang pertama adalah Bapak-bapak mengidentifikasi dan deskripsi isu, mencari lima isu di tempat tugas, mengidentifikasi nanti pemecahan masalahnya. Dari kelima itu kita masuk ke tahapan yang kedua. Dari kelima isu nanti kita pilah atau kita tapis isu dengan yang namanya teknik APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari lima isu itu nanti kita pilih menjadi tiga isu terbesar. Setelah menjadi tiga isu terbesar, kita nanti juga memilah lagi, kita menapis isu lagi dengan teknik yang namanya USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari tiga isu nanti menjadi satu isu dengan ranking tertinggi yang nantinya akan menjadi core isu atau isu utama. Dan isu utama ini nanti yang menjadi embrio sebagai rancangan aktualisasi. Ya, bisa nanti skor isu ini nanti menjadi menjadi judul dari rancangan aktualisasi yang nanti akan di kegiatan habituasi ya nanti akan dilaksanakan dan nanti juga menjadi laporan aktualisasi. Nah, kemudian tadi nggih Bapak-bapak setelah muncul satu core isu atau isu utama, nanti dianalisis. Oh, apa penyebab kok misalkan guru itu kok
pembelajaran siswa itu atau kedisiplinan kurangnya kedisiplinan siswa misalkan. Nah, core isu kita sudah menemukan core isu kurangnya kedisiplinan siswa. Nah, penyebabnya apa? Kenapa kok kedisiplinan siswa kok kurang? Nah, nanti isu-isu itu akan dianalisis dengan menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu beberapa alat atau pisau analisis nih, tidak hanya fishbone, ada diagram pohon, kemudian pohon masalah ya, ada SWOT, ada SOAR. Namun pada kesempatan kali ini kita pilih menggunakan fishbone diagram ya atau penyebab akibat. Yang mengakibatkan kurangnya disiplin siswa itu apa saja penyebabnya? Ya, nanti dituliskan dengan diagram tulang ikan, komponennya ada material, metode, dan milieu atau lingkungan. Nah, kemudian setelah dianalisis dengan fishbone diagram, kemudian Bapak Ibu punya gagasan atau kegiatan penyelesaiannya. Oh, kalau kurangnya kedisiplinan siswa, berarti alternatifnya ada ada reward ya bagi anak-anak yang disiplin, ada punishment mungkin bagi anak-anak yang kurang disiplin dan sebagainya. Itu nanti ide-ide yang muncul dari Bapak Ibu yang telah memberikan atau mencari isu atau permasalahan. Nah, yang namanya isu atau masalah ini, Bapak-bapak, adalah sebuah gap ya. Gap itu kesenjangan. Jadi, yang dinamakan masalah itu ya kesenjangan antara kondisi realita, kondisi nyata dengan harapan yang semestinya atau yang semestinya. Itu masalah. Contoh tadi, kurangnya kedisiplinan siswa. Ya, kurangnya kedisiplinan siswa kan kalau realitanya itu harapannya kan semua siswa, semua murid harus disiplin, masuk tepat waktu dan sebagainya. Tapi kondisi realitas nyata itu banyak siswa atau murid yang tidak disiplin. Nah, itu menjadikan sebuah masalah. Dan masalah ini harus dicarikan solusi atau pemecahannya. Nah, kemudian untuk deskripsi isu, Bapak Ibu, ya ini eh, lingkup isunya di tempat kerja, deskripsi isunya tadi ya ada penyebabnya, ya kemudian contoh rumusannya adalah pernyataan negatif. Tadi kan kurangnya kedisiplinan murid ya. Sekarang nomenklaturnya bukan peserta didik lagi, tetapi murid gitu ya Bapak-Bapak. Bagi yang guru ini ya contohnya. Kemudian contoh kalimat rumusan isu, ini contoh tadi kurangnya kedisiplinan siswa. Atau mungkin yang penghulu belum pencatatan nikah masih dilakukan secara manual dengan kertas misalnya, belum ada digitalisasi, belum ada aplikasi contoh. Monggo nanti untuk yang penyuluh, mungkin metode penyuluhan saat ini belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat misal. Ini adalah isu atau problem yang harus segera dicarikan solusinya. Nah, ini Bapak-bapak semuanya dari 5 isu tadi yang sudah dicari, sudah dimunculkan, itu kan nanti kita tapis, kita pilih namanya teknik APKL. Ada aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Ini nanti ada scoring ya, skornya 1 sampai 5. Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematiknya adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, kehalayakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak adalah isu itu masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi ini nanti bagaimana caranya dengan melakukan scoring nanti Bapak Ibu ya. Setelah APKL ada 5, nanti dapat 3 peringkat teratas. Dari 3 peringkat teratas nanti dipilih lagi menggunakan teknik USG yaitu urgency, seriousness, dan growth menjadi satu core isu. Nah, ini kesalahan umum dalam menggunakan tapisan isu sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tapisan itu. Jadi nanti mohon alamiah saja. Nah, ini Bapak Ibu cara melakukan scoringnya adalah skornya nilai 1 sampai 5, di mana angka 5 itu adalah sangat ya, sangat aktual. 5 berarti sangat aktual. Kemudian 4 aktual, 3 cukup aktual, 2 kurang aktual, mungkin 1 tidak aktual gitu ya. Jadi nanti ranknya kriterianya adalah nilainya 1 sampai 5. Ini siapa nanti yang memberikan nilai? Bapak-bapak semuanya yang sudah memunculkan isu ya sesuai dengan
aktual, problematik, kelayakan dan layak. Ini isu A, isu B. Misalkan tadi penghulu ya, pencatatan nikah masih di kertas. Apalagi misalkan belum ada bimbingan catin misalkan. Apalagi jadi 5 nanti, kemudian di scoring APKL-nya, dan jika dijumlahkan nanti dari 3 jumlah tertinggi, itu dilanjutkan dengan teknik yang namanya teknik USG. Ini adalah contoh teknik USG juga sama, nanti ada scoring, urgency, seriousness, dan growth. Ini nanti masing-masing scoring nilainya berapa, jumlah nilainya berapa, nanti peringkat teratas dengan jumlah nilai tertinggi ini nanti yang menjadi core isu atau isu utama. Nah, ini contoh indikatornya, nggih, Bapak-bapak semuanya. 5 itu sangat, 3 itu cukup, 2 kurang, 1 itu tidak ya. Ini sesuai nanti dengan konteks isu yang dimunculkan. Nah, oke, kemudian 1 menit lagi kita selesaikan sampai diagram fishbone. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah analisis. Jadi sudah menemukan satu core isu. Contohnya tadi adalah pencatatan nikah secara manual, masih di kertas, belum ada aplikasi misalkan. Kemudian kita cari penyebabnya ini Bapak-bapak. Dengan komponennya tadi ada 4, man, method, material, and milieu ya. Man manusianya, metode atau caranya, material bahannya, dan milieu adalah lingkungan. Nah, jadi nanti jadi seperti ini Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya, nggih, untuk analisis penyebab. Akibatnya adalah core isu. Core isu tadi yang sudah dihasilkan dari teknik USG. Nah, ini monggo nanti dicari penyebabnya, mengapa kok pencatatan nikah itu masih manual menggunakan kertas. Nah, nanti dicarikan. Nah, ini Bapak Ibu cara untuk sebab akibat menganalisis masalah dengan menggunakan diagram tulang ikan. Nah, ini contohnya. Kemudian nanti dari analisis isu fishbone diagram ini nanti kan ada beberapa penyebab. Nah, nanti bila bisa ditentukan penyebab yang paling krusial, penyebab inti core isu itu muncul. Tunggu Bapak Ibu. Nah, ini karena usia pukul 12 kita istirahat dulu. Kita nanti masuk pukul 13 nih. 45 menit karena kita 2 JP 2 kali 45 menit nih. Ini saya akhiri dulu Bapak Ibu, nanti saya lanjutkan pukul 13 ya, nanti terjadwal 13 sampai 13.45 ya. Nanti akan saya lanjutkan untuk penjelasan dari tugas-tugas, baik nanti tugas individu dan tugas kelompok. Nggih, kita istirahat dulu nggih, Bapak-bapak nggih, istirahat, sholat ya, makan nasi di siang hari ya, nanti kembali lagi di ruangan Zoom meeting pukul 13. Punya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Monggo Bapak Ibu boleh live, kemudian nanti bisa bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bergabung lagi pukul Ini stop 3. recording ya, Bu. Ya, Stop boleh recording. stop record dulu, nanti dilanjut pukul 13.